Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ada sedikit job ya, atau sedikit tips untuk teman-teman. Ini khusus untuk mobil Innova bensin. Ini contohnya pada Innova bensin tahun 2015. Nah, model bumpernya seperti ini, grill yang besar. Nah, kali ini mau ganti oli ya. Jadi teman-teman yang punya Innova di rumah atau mau coba-coba servis di rumah ganti oli, nanti ini ada meliputi ganti oli dan pengecekan pada busi, pembersihan pada busi. Jadi bisa ikuti video ini, nanti saya bagikan atau saya terangkan satu persatu deh langkah-langkahnya. Jadi pertama, karena ini unit mau ganti oli, kemudian pengecekan pada busi juga, pembersihan pada busi dan saringan bensin bagian atas ya, ini bagian bensin ini. Jadi kalau sempat kita bersihkan juga. Nah, sebelum melakukan pengerjaan, tentu sebaiknya kita ketahui dulu keadaan pada kendaraan ini kan. Yang pertama, kita harus memastikan lampu di dashboard pada mobil ini ketika dihidupkan mesinnya mati semua, terutama pada lampu check engine. Jadi langkah yang paling pertama itu adalah kita cek terlebih dahulu lampu di dashboard atau komponen di dashboard apakah berfungsi dengan bagus atau ada cacat sebelum kita melakukan servis. Jadi nanti takutnya kita tidak memperhatikan lampu dashboard itu, setelah kita servis tahu-tahu nyala, itu membuat petaka baru gitu. Jadi tuh selanjutnya kita cek dulu bagian lampu pada dashboard. Ini udah kondisi on, kita tahu ada lampu check engine, kemudian rem tangan, baterai, dan oli. Kemudian yang kedip-kedip itu adalah indikator seat belt bagi supir ya, atau kursi supir. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu, pastikan netral. Oke, aman ya, tidak ada lampu check engine yang nyala. Tadi nyala ketika di on, kemudian di starter dia otomatis hidup. Jadi kalau ada yang menyala ketika mesin hidup, lampu indikator check engine yang kuning tadi menyala pada saat mesin hidup, itu ada indikasi kerusakan pada sensor mobil ini. Jadi kita pastikan terlebih dahulu agar mobil ini benar-benar aman sebelum kita garap. Itulah ceritanya. Nah, langkah selanjutnya kita panaskan terlebih dahulu mobil ini kurang lebih 5 menit lah, agar sirkulasi oli itu berjalan terlebih dahulu. Jadi terutama pada kendaraan atau mobil, pada saat kita ganti oli itu di dalam kondisi dingin ya, atau dalam kondisi di pagi hari atau setelah parkir kurang lebih, atau 4 jam atau 5 jam. Jadi kita pastikan mesinnya itu udah dingin sekali dan oli semuanya turun ke bawah atau turun ke bagian karter. Jadi gunanya kita memanaskan ini atau kita sirkulasikan oli ini terlebih dahulu kurang lebih 5 menit, itu untuk mensirkulasikan atau menaikkan kembali oli-oli yang dari bawah tadi ke seluruh komponen. Jadi ketika kita buang olinya nanti masih ada endapan oli pada komponen yang sebelah atas, seperti pada camshaftnya, kemudian
komponen kecil-kecil yang lainnya lah, agar kalau dalam kondisi dingin langsung kita buang oli, tentunya oli itu akan mengendap ke bawah dan di atas itu pasti kering. Jadi pada saat kita starter, walaupun oli sudah kita masukkan, nanti akan berakibat gesekan gesekan putaran tadi itu akan menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita panaskan, kita sirkulasikan terlebih dahulu untuk setidaknya meminimalkan gesekan tadi antar besi dan besi. Jadi harus ada olinya di dalamnya. Oke, ampere juga sudah mau menunjukkan tengah. Saya rasa udah cukup ya, ampere panas udah menunjukkan ke tengah. Saya rasa udah cukup, bisa kita lakukan pembuangan oli terlebih dahulu, kemudian baru kita buka koilnya dan kita keluarkan businya, kita bersihkan businya. Oke, baik, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, jadi kita mau buang oli dulu. Jadi ini perlu didongkrak dulu ya teman-teman ya, didongkrak dulu agar leluasa kita kerja di kolong itu. Jadi kalau hanya setinggi ini paling sekitar 60 cm itu sesek bagi saya, sesek banget di bawah itu, susah untuk ngolong. Jadi kita dongkrak terlebih dahulu, terserah mau dongkrak bagian kiri atau belah kanan atau di depan sini boleh, di besi pengaman itu atau penarik itu boleh. Jadi kita dongkrak dulu, kemudian baru kita buang olinya. Nah, sebelum kita buang oli, jadi stepnya itu versi saya sebaiknya kita lepaskan dulu negatif pada baterai. Jadi untuk lebih bagusnya lah, lebih afdolnya itu versi saya ya. Jadi saya tidak tahu kalau versi yang lainnya. Jadi boleh ngikuti cara ini, boleh lepas kepala baterai yang bagian minus, boleh yang langsung buang oli kemudian dimasukin lagi, karena kita nanti akan melakukan servis atau membuka sensor-sensor pada coil juga kan. Jadi langkah lebih baiknya kita buka negatif pada baterai. Oke, jadi kita dongkrak terlebih dahulu mobilnya sebelum kita buang atau sebelum kita ngolong. Oke, pastikan dikunci dongkraknya sebelum kita ngolong di bawahnya. Jadi sebelumnya kita cari alas kasur dulu atau alas untuk lemean, bahasa Jawanya lemean untuk ngolong. Oke, saya skip dulu bentar, mau nyari alasnya. Oke, nah segini aja deh, yang penting bisa nutupin atau ngelindungin badan. Ini kalau nggak salah kuncinya kunci 14, kita pakai pas ring aja, boleh pakai kunci sok. By the way, ini olinya kita pakai yang Toyota ya, kayak Toyota 5 liter, ini 4 liter, ini yang 1 literan ya. Kita pakai ini, saya butuh 2 kunci 14 sama 15. Oke, kita ngolong. Nah, yang perlu kita buka adalah baut ini, jangan yang lain. Ini pakai kunci 14, boleh pakai 14 sok atau 14 pas ring. Kalau menggunakan pas ring, gunakan yang kunci ringnya, jangan yang kunci pasnya. Nah, kalau kunci pas rawan selek gitu, jadi harus menggunakan kunci ring.
kita buka terlebih dulu masanya. Pakai kunci 10 pasring. Oke. Pastikan kunci dalam off atau tercabut deh gitu. Kita buka. Oke. Nah, ini. Nah, teman-teman, bagi yang pemula, kalau menggunakan ini jangan setengah-setengah nempel ya, atau jangan nempel sedikit aja. Jadi harus benar-benar plek gitu, benar-benar plek. Ini takutnya selek pada segi sisi-sisi pada baut ini, kepala bautnya. Oke, ini kita buang dulu, kita kendorin dulu, ya kita buka. Kemudian nanti kalau udah mau penghujung, pelan-pelan kita ininya pakai tangan. Oke, pastikan tampungnya tepat di bawahnya. Oke. Nggak nampak kali ya, saya tambahin pakai flash. Oke, keluar no. Sudah. Jadi menjelang oli ini keluar semua, ya kan, oli ini keluar semua. Ini buat olinya kita simpan dulu tempat yang ini, taruh di bawah. Nah, menjelang olinya keluar semua, jadi bisa kita angsur ngerjakan bagian atas, yaitu membersihkan busi gitu. Kita cek businya, kemudian kita sikat pakai brus kawat. Oke. Nah, menunggu kering, bisa aja dongkraknya kita turunkan dulu. Jadi fungsinya dongkrak tadi untuk memudahkan kita kerja di kolong ya. Berat nih. Bentar, tak turunin dulu. Oke, sudah diturunkan, jadi datar lagi hingga kita mudah untuk mengerjakannya ini. Jadi selanjutnya kita buka terlebih dahulu baut ini, kemudian ini juga boleh, nanti yang kita lepaskan ininya saja. Nanti dilepaskan, ini tarik aja. Ini karetnya udah mulai keras, kemudian ini bisa kita tarik gini aja. Oke, ini keras, agak mulai keras. Kemudian kita buka baut ini, baut 10. Baut 10 ini sama baut 10 untuk ini, ada 22 biji. Oke, hati-hati, ini ada kabelnya, nanti ngelepasinnya hati-hati. Oke, saya buka dulu, nanti gimana bentuknya saya video lagi. Oke, ini udah dilepas, tadi yang kita lepas itu udah kita lepas. Ini throttle bodinya, jadi kita tutupin dulu pakai kain ya, agar tidak ada pasir yang masuk pada saat kita kerjakan ini nanti. Kemudian kita lepas soket-soket ini, soket pada koilnya kita lepas, kemudian baru kita buka baut ini dan kita keluarkan koilnya. Kemudian setelah itu kita buka businya. Oke, nanti kalau udah terbuka businya saya videoin lagi. Nah, ini nggak bisa pakai kunci pasring ya, boleh pakai kunci stop aja. Udah saya kendorin. Perhatikan dalam pembukaan bautnya, tandai mana baut untuk saringan hawa, mana baut untuk koil, jangan sampai ada yang tempang. Oke. Nah, servis ini nggak terlalu banyak buka baut sih, cuman sedikit. Oke, kita
copot koilnya. Alangkah baiknya koil ini harus sesuai posisinya. Ini tadi di depan atau di piston 1, nanti kita taruh lagi setelah pemasangan tetap di piston 1. Kalau bisa jangan terbalik-balik gitu, alangkah baiknya. Jadi kita buat susun di sini, boleh di sini. Ini untuk 1. Nah, gini aja deh. Ini untuk piston 2, ini untuk piston 3, ini untuk yang keempat. Nah, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Mungkin kita buka businya pakai kunci stok atau kunci stok 16 atau kunci businya. Oke. Ini kunci businya, kunci 16 ini. Mana ya? Ini 16 kan? Tapi yang jaraknya jauh tuh, jangan menggunakan kunci 16 yang pendek. Oke, saya kendorin dulu, baru nanti kita lihat kondisi businya gimana. Jadi teman-teman, ini kunci soknya. Kalau hanya pakai ini saja yang kunci sambungan separuhnya, ya kan, itu belum nyampe, jadi agak susah. Kalau kita menggunakan tangkai kunci ratchet ya, kalau punya tangkai sok bisa. Jadi saya tambahkan yang pendek ini. Oke, kemudian kita masukkan. Nah, seperti itu. Baru masukkan kunci sok, baru nanti kita kendorkan. Oke, saya kendorkan, kemudian saya buka, nanti tak tunjukin videonya atau tunjukin businya. Oke, kondisi businya. Oke, ini busi udah kendor semua, jadi saya ngambilnya businya pakai coil. Mau aja bisa. Biasanya saya pakai magnet, cuman magnetnya lagi nggak ada. Nah, ini bisa nih. Wah, jelek kali nih. Oke, ini businya jelek nih. Pantesan kata yang punya tenaganya nggak ada gitu. Terus agak goyang dikit mesinnya gitu. Oke, saya keluarin dulu ke empat-empatnya. Nanti tak videoin lagi. Hati-hati, businya jangan sampai jatuh kalau masih mau digunakan lagi. Oke, jadi begini nih kondisi businya teman-teman. Ini masih rata, belum merot-merot kali atau belum miring-miring kali. Ini kita bersihkan terlebih dahulu pakai sikat kawat. Oke, kita bersihkan ini ya, kalau bisa sebersih mungkin lah. Kemudian kita kasih PR pada yang punya untuk ganti ini busi, jadi untuk lebih mendapatkan hasilnya maksimal. Oke, jadi kita bersihkan dulu, nanti setelah bersih tak tunjukin lagi videonya. Nih teman-teman, nih yang sebelah kiri ini yang udah saya bersihkan, kemudian yang kanan nih yang belum nih. Tunggu, hidupin flashnya, habis nampak gitu. Oh, nggak bisa, baterai udah lemah. Ini perbedaannya, jadi kita bersihkan dulu. Oke, nanti baru kita pasang lagi kayak tadi. Oke teman-teman, ini udah kita bersihkan semua, kurang lebih kayak gini deh hasilnya ya, lumayan dah daripada tadi yang sebelumnya. Ini nanti secepatnya kita ganti. Oke, kita ganti dengan yang baru untuk lebih hasilnya maksimal. Tapi saya yakin ini nanti kondisi mesin tetap bakalan goyang nih kayaknya. Udah kurang nih kayaknya model-modelnya. Ini bentuk-bentuknya udah lama, ini hampir 10.000 km ini kayaknya nggak diganti. Jadi untuk maksimalnya lebih bagusnya kan untuk pemakaian sendiri itu setiap 10.000 km boleh ganti, boleh dibersihkan gitu. 10.000, 50.000 deh, ini kayaknya udah lewat nih 50.000 nih kayaknya. Jadi kalau saya kelihatan udah mesin udah nggak enak, tarikan juga kurang agak loyo ya kan, sedikit boros.
walaupun boros itu tidak, pemicunya tidak dari ini aja, dari injektornya bisa, tapi kalau kita yang pakai tiap hari bakalan tahu perbedaannya. Jadi menurut saya ini perlu diganti nih, nanti PR-nya ini. Nah, jadi sementara ini pakai yang ini dulu, kita pasang ke unitnya. Oke, saya pasangi dulu, nanti setelah selesai tak video ini lagi. Nah, hati-hati teman-teman, ini jangan sampai jatuh ke banting, nanti bisa retak isolatornya ini, keramiknya ini. Ini itu bisa berpengaruh pada kinerja busi. Oke, hati-hati, masukkan ke dalam itu juga. Hati-hati, jangan sampai jangan dijatuhin gitu aja, nanti dia akan mentok nih ya. Oke, pelan-pelan. Oke, busi udah dimasukin tuh. Nah, itu dah, pokoknya empat-empatnya udah dimasukin, tinggal dikencengin. Kemudian kita masukkan koilnya seurutan lagi. Ini yang di piston 1, ini 2, ini 3, kemudian ini 4. Urutan pasang, kemudian pasang bautnya tadi, colokin lagi soketnya masing-masing koil, kemudian kita isi oli. Isi oli ini enggak ganti filter, jadi saya cuma isi oli 5 liter aja. Dan sambil dilihat nanti kondisi sticknya ya, harus di batasnya. Kalau saya boleh full seperti ini, atau di antara titik 2 ini segini boleh, asal jangan di bawah ini. Oke, udah kencang, tinggal kita masukkan koilnya satu persatu. Oke, ini untuk piston 2, ini untuk piston 3, yang terakhir piston 4. Oke, kita kencangin dulu, nanti baru pasang soket. Oke teman-teman, untuk masang soketnya harus bunyi klik ya, jangan asal cocok gitu aja, tapi harus sampai bunyi ini, dengerin nih. Nah, ada bunyi kliknya. Kalau ada bunyi klik berarti dia udah rapat gitu. Nah, udah dikencengin, pasang ini. Kemudian kita pasang lagi pipa atau saringan tadi, saluran arah ke throttle body. Nah, throttle body masih oke dah, nggak perlu dibersihin. Jadi tinggal pasang, kemudian kita tutup oli di bawah tadi, didongkrak dulu, baru kita masukkan oli mesinnya, dan kemudian baru kita pasang masanya. Cek saringan bensin yang ada di atas. Nah, kalau ada kompresor boleh kita bersihkan saringan udaranya. Nah, kebetulan saya nggak ada, ya udah kita lewatkan aja. Nanti bisa pergi ke bengkel motor terdekat untuk nyemprotin ini, bayar 5.000 atau 2.000 itu, nyemprotin dikit itu. Oke, ini kita pasang, kemudian masukin oli ya. Ini tadi udah kita pasang, ini juga udah, selang-selang pastikan semua terpasang ya. Kita tadi buka 2 selang karet ini, satu, kemudian yang kedua ya kan. Kemudian tinggal kita kencangin ini buat ini pengikatnya, pakai kunci sok juga boleh nih. Kita praktekin juga dah, tapi susah nih, tak kencangin dulu ya, nanti tak videoin lagi. Oke, udah, bagian atas udah, busi udah. Sekarang tinggal kita dongkrak lagi mobilnya, kemudian kita tutup bodi pembuangannya, baru kita masukin olinya dari atas. Oke, secukupnya aja lah, penting gampang kita turunnya. Nih, pastikan sebelum kita masukin ke dalam lubangnya seperti semula, jangan ada pasir di antara kita. Oke, pastikan bersih dari pasir atau reget-reget yang lainnya ya. Bisa pakai isolatif boleh, yang putih-putih itu deh pokoknya, atau tidak.
kencengin pakai tangan dulu, jangan langsung menggunakan kunci. Pastikan ulirnya pas pakai tangan, baru kita pakai kunci. Nggak bisa pakai nyalain flash, baterai udah sekarat. Nah, kalau udah tepat ulirnya baru kita kencengin pakai kunci. Ingat pakai kunci yang ring ya, yang bulat nih, jangan pakai yang pasnya, atau langsung pakai kunci soknya sekalian boleh. Kalau udah oke, nanti kita turunin lagi dongkraknya, kemudian kita isi olinya. Kencangnya jangan terlalu kencang, tapi yang penting ini baut nggak lepas dah pokoknya. Itu udah oke tuh. Oke, oli sudah saya masukkan. Saya masukkan 5 liter ya, 5 liter karena tidak melakukan penggantian filter oli. Jadi kalau teman-teman ganti filter oli, bisa kita buat 5,5 liter atau langsung 6 aja. Tapi kalau 6 saya rasa keberatan, nanti terlalu banyak. Jadi bisa di angka 5,5 liter. Sisanya yang setengah simpan aja untuk penggantian kedepannya. Jadi ada simpanan setengah liter kalau kita mau ganti filter oli lagi. Jadi kita cukup beli 5 liter lagi, setengahnya kan masih ada. Oke, seperti itu. Jadi udah dimasukkan oli, panduannya tetap kita lihat dari stick olinya seperti yang saya jelaskan tadi. Boleh di titik paling atas, boleh di titik paling bawah, tapi jangan sampai di bawah titik paling bawah gitu. Jadi boleh di antara titik atas dan bawah tadi, di antaranya. Oke, di antaranya ya, diingat itu. Kemudian pasang kembali negatif baterai. Kita cek sebelum kita nyalakan, kita cek lagi apa aja yang komponen yang kita buka tadi. Jadi kalau hanya untuk ganti oli dan bersihkan busi itu tidak terlalu banyak soket-soket ya, soket-soket yang perlu dibuka. Cukup soket pada coil busi aja, jadi nggak terlalu banyak. Yang penting kita teliti bukanya, kemudian pastikan buat oli tadi yang di bawah kencangnya pakai terukur lah gitu, jangan semua tenaga kita kerahkan untuk ngencang itu, nanti malah dol. Oke, kemudian kita coba kita on kan, ini posisi on normal ya seperti biasanya. Oke, mati. Yang kuning eject engine, kemudian yang itu rem tangan, ini oli, kemudian ini baterai. Tadi di sini ada, tunjukin lagi. Nah itu airbag tuh. Nanti dia mati sendiri tuh. Nah oke. Jadi nanti pada saat engine kita start, yang kuning ini harus mati seperti tadi. Oke, yang hidup hanya ini dan ini, dua ini. Oke, ini kita start. Setelah kita start, kita cek bagian mesinnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mati. Kita cek bagian mesinnya. Oke, setelah kita cek bagian mesin kira-kira aman, jangan kira-kira juga ya, pastikan betul-betul aman, baru kita pastikan itu oke gitu. Sekarang
benar dugaan saya mesinnya sedikit goyang karena saya rasa itu masalahnya pada businya udah agak berumur ya. Jadi PR selanjutnya itu penggantian pada busi. Jadi penggantian pada busi, kalau apa besok saya bikin video, kalau enggak ya gitu tadi dah caranya pokoknya. Kalau cuma ganti businya kan gampang. Kemudian sebelum finishing kita cek lagi air baterai. Kemudian teman-teman cek air baterainya, posisikan pada upper ya, atau boleh di antara upper dan lower batas pada baterai. Kemudian kita cek air radiator antara upper dan lower juga boleh, atau di posisi paling atas di uppernya, garis uppernya, jangan sampai melimpah pada tempat pengisiannya itu. Oke, kita panasin dulu sebentar, kemudian kita cek stick olinya, kita lihat seberapa berkurang dia. Kalau masih di angka normal atau di antara titik atas dan titik bawah tadi, boleh, masih normal. Jadi itu adalah langkah-langkah servis sendiri ya, servis sendiri Kijang Innova yang bensin. Mau tuh Innova tahun bawah, yang tahun 2000 berapa, yang all lah ya, atau yang new kayak ini, yang kayak gini sebelum ribbon, atau yang masih VVTi belum dual VVTi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa kita lakuin sendiri di rumah. Secara paling tidak, kalau kita ada punya kunci-kuncinya, kita lebih hemat biaya, dan kita tahu benar-benar tahu atau benar-benar dikerjakan, atau kita sendiri yang ngerjakan itu riwayat mobil itu gimana gitu, kita sendiri yang tahu. Oke, saya rasa itu aja. Tentunya nanti finishingnya kita cek, tapi tidak di dalam video ini. Jadi finishingnya saya cek. Kemudian kita coba nyalakan AC. Apakah ada hal-hal yang tidak terduga? Kita nyalakan AC, oke? Oke, RPM masih normal. RPM masih normal. Ya. Kemudian kita set di tripnya. Ini kita hidupin dulu lampunya dah. Ini tripnya udah 0 lagi. Jadi kita lakukan penggantian pada 5000 km lagi ke depannya. Jadi saya tidak punya kartu atau gantungan oli yang biasa ditaruh itu. Jadi berdasarkan order trip aja. Setiap 5000 km baru kita ganti lagi olinya, beserta filter olinya. Oke, untuk filter oli sarannya boleh setiap kali kita ganti oli, atau setiap 5000 km, atau per 10.000 km boleh. Itu tergantung kita sendiri. Kalau mau awet ya ganti setiap 5000 km. Paham ya? Oke, itu aja kira-kira videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like juga, subscribe juga. Kemudian jadikan ini pelajaran. Jadi kalau mau tanya boleh silakan. Ya bisa saya jawab. Kalau enggak ya saya usahakan dijawab juga lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.